Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di ruang podcast Bangga Kencana DPPKP Kutai Timur. Saya selaku host, sekaligus juga sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hari ini hadir bersama kita Bapak Ahmad Barkati, SHIMH. Beliau adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Juga hadir bersama kita Bapak Rahman Hidayat SAG. Beliau adalah penyuluh Penghulu, Pak. penghulu ya. Mohon maaf, penghulu Kantor urusan agama. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara. Hari ini kita bertepatan masih di suasana Idul Fitri, Pak ya. 1 Syawal, masih di bulan Syawal. Izinkan kami bersama akan mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada para pendengar maupun netizen dimanapun saja berada. Topik bincang-bincang kita hari ini adalah yang berhubungan dengan peran Kementerian Agama dalam program pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kutai Timur. Seperti itu ya. Terus untuk hari ini hadir di tengah kita ya 2 narasumber kita yang berhubungan dengan topik yang akan kita bincang-bincangkan pada kesempatan hari ini dalam 15 menit ke depan. Untuk yang pertama mungkin saya ingin mengarah dulu kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama nih Pak ya. Lebih awal dulu yang berhubungan dengan masalah program layanan pencegahan percepatan penurunan stunting yang ada di Kementerian Agama. Kira-kira apa saja nih Pak? Terima kasih, Pak. Dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur memiliki beberapa program dalam rangka berkontribusi membantu pemerintah dalam penurunan stunting yang ada di daerah. Di antara program itu kita yaitu pertama adalah BINWIN. BINWIN itu bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan. Apalagi Pak kira-kira? Kemudian setelah BINWIN kita ada juga yang namanya BRUS ya. Bimbingan remaja usia sekolah. Bimbingan remaja usia sekolah. Kemudian ada juga yang namanya BRUN. Bimbingan remaja usia nikah. Nah, yang mana program ini berkaitan dalam rangka ikut kontribusi dalam penurunan angka stunting, Pak. Yang diawali dari hulunya. Dari hulunya ya. Berarti dari Kementerian Agama lebih dari hulunya, Pak ya. Dari hulunya, bukan dari langsung ke hilirnya kan seperti itu ya. Ada 3 Pak ya. Ada tiga. Baik Pak, saya ingin lanjut ya, masih dengan Pak Kepala Kementerian Agama. Tentu Pak, dari beberapa program tadi ya yang berhubungan dengan masalah pencegahan stunting yang dilaksanakan di program Kementerian Agama ya, ada beberapa mungkin cara pencegahan stunting dari sudut pandang Kementerian Agama Pak ya, caranya pencegahan yang dilakukan. Nah kalau misalnya dari kami Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, cara pencegahannya boleh kita melakukan edukasi, verifikasi validasi data, seperti itu Pak, dengan pemberian misalnya beberapa faktor penyebab dari keluarga itu berisiko sendiri gitu. Itu khusus untuk ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Mungkin dari sudut pandang program dari Kementerian Agama bisa dijelaskan Pak? Dari 3 program tadi, langkah-langkah kita dalam rangka mencegah stunting yaitu pertama kita memastikan bagaimana perkawinan itu dilakukan di atas usia 19 tahun. Di atas 19 tahun, Pak ya. Ya, jadi kita pastikan bahwa perkawinan baik pasangan laki-laki atau perempuannya itu berusia di atas 19 tahun. 19 nah, tahun. Tentunya langkah ini kita lakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh para penyuluh agama. Para penyuluh agama kita yang ada di kecamatan Kabupaten Kutai Timur. Masing-masing kecamatan ada Pak ya penyuluhnya? Masing-masing kecamatan ada penyuluh. Jadi setiap kecamatan itu kita memiliki 8 penyuluh agama Islam. 8 penyuluh agama di 18 kecamatan. Di setiap kecamatan ada kecamatan ya. Di setiap kecamatan ada 8. Nah, itu jadi kita penyuluh kita melakukan sosialisasi di masyarakat, kemudian juga para penghulu kita juga memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui BRUN tadi itu masuk ke usia nikah, kemudian BRUS itu ke sekolah-sekolah Pak, agar
mereka jangan sampai melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun karena dampaknya begitu besar terhadap mereka, Pak. Untuk masalah stunting yang tadi nih, Pak ya? Iya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga memastikan bahwa sebelum melakukan perkawinan, terlebih dulu memeriksakan kesehatannya minimal 3 bulan sebelum melakukan perkawinan. Ini syarat mungkin, Pak ya? Iya. Syarat yang harus saat kita mau mendaftarkan. Saat mendaftarkan. Berarti harus 3 bulan sebelum perkawinan itu dilapor dulu, begitu ya? Dilakukan dulu pemeriksaan kesehatan. Kemudian itu nanti di waktu pendaftaran dibawa berkas bahwa pasangan itu secara kesehatan memang sudah memiliki layak untuk melakukan pernikahan. Kemudian yang ketiga, kita juga memastikan kesehatan dan kebersihan di lingkungan rumah. Untuk sanitasi ya, sanitasi bahwa calon pengantin ini nanti supaya ada pemahaman begitu, Pak ya, pemahaman bahwa lingkungan yang bersih itu juga turut mempengaruhi terhadap risiko terjadinya stunting. Iya, betul, Pak. Kemudian ketika pasangan pengantin tadi sudah melakukan perkawinan, bagaimana kita bisa memastikan asupan gizi yang cukup bagi orang tua, kemudian ketika orang tua sudah mengandung, memastikan janin dan bayinya itu memenuhi asupan gizi yang cukup. Berarti pesan-pesan ini disampaikan, Pak ya, pada saat bimbingan perkawinan itu disampaikan ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir juga kita mensosialisasikan bahwa memastikan ketika setelah pasangan pengantin tadi melahirkan, dianjurkan agar bisa sang ibu itu menyusui anaknya minimal 2 tahun. 2 tahun. Oke, mungkin saya bergeser ke Bapak yang menangani masalah pernikahan nih, Pak ya, selaku penghulu. Tentu berhadapan langsung ini dengan para calon pengantin, Pak ya. Langkah edukasi apa, Pak, yang kira-kira dilakukan jika terpaksa pernikahan dini itu harus dilakukan di kantor urusan agama? Kan ada itu, Pak ya, orang kan tidak mungkin tidak bisa kita nikahkan kalau memang sudah terjadi insiden apa begitu ya. Betul. Monggo silakan, Pak, singkat, Pak. Pertama yang dilakukan oleh KUA lebih-lebih kepada penghulu yang berkenaan dengan pelaksanaan pernikahan, terutama yang ditanyakan oleh Bapak Kepala Dinas adalah pernikahan di bawah usia. Tentu dari calon pengantin ini sebelumnya adalah untuk pemenuhan persyaratannya, Pak. Ada syarat yang diberikan, Pak ya? Persyaratan nikah. Di antaranya persyaratan nikah itu ya mencakup pemeriksaannya adalah usia berapa calon pengantin itu. Ada form yang harus diisi, Pak. Sehingga kalau diketahui bahwa calon pengantin itu usianya di bawah 19 tahun, meskipun min 1, Pak. 19 tahun min 1 itu termasuk pernikahan di bawah umur, Pak, meskipun hanya 1 hari. 1 hari ya. Sesuai dengan undang-undang. Berarti ada screeningnya begitu mungkin, Pak ya? Screening. Itu kita akan memberikan satu surat yang penolakan nikah namanya sebagai bahan kepada calon yang bersangkutan untuk melakukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama. Tapi sejauh ini ada penolakan begitu, Pak, atau ada tidak diindahkan gitu mungkin himbauan-himbauan itu, Pak, oleh calon pengantin? Kalau yang ada sepanjang masa kerja saya ini hampir mungkin dari sekian itu lebih banyak, Pak, mengikuti ya, mengindahkan arahan untuk melakukan dispensasi pengadilan. Karena begini, Pak, dari proses yang terkait dengan kesehatan pun, dari persyaratan sidang dispensasi itu ada di situ tes pemeriksaan kehamilan, Pak. Tes pemeriksaan kehamilan bagi yang perempuan. Bagi yang sudah terlanjur ini ya? Belum itu ya? hanya untuk pemenuhan persyaratan mengikuti sidang. Mengikuti sidang untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Ya, untuk bisa mengikuti lanjutan sidang pengadilan. Kalau pengadilan mengizinkan, maka tetap proses pernikahan itu kita laksanakan dan memang kewajiban kita untuk melaksanakan dan mencatat pernikahannya. Dan mencatat pernikahannya walaupun masih usia di bawah. Tapi dengan catatan harus ada hasil putusan dari pengadilan agama. Lanjut, Pak, kita masih berbincang dengan masalah usia 19 tahun ya.
risiko dari perkawinan anak di bawah usia 19 tahun, Pak? Kira-kira apa nih? Ya. Supaya masyarakat kita ini paham kenapa kok terjadi, bukan dilarang gitu ya, di sebuah himbauan gitu. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan. Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa tujuan pernikahan ini adalah untuk mendapatkan satu kebahagiaan, Pak ya, lahir dan batin. Sehingga kalau toh maksud tujuan itu harus terpenuhi, maka sesungguhnya usia perkawinan di bawah umur itu mengandung banyak hal, Pak, terutama sektor mental, barangkali kurang siap mental. Hati belum siap untuk berumah tangga, terpaksa harus berumah tangga gitu ya. Terus yang kedua, memang kalau di bawah usia nikah ini kan penyebab faktornya banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Di antaranya ya mungkin barangkali putus sekolah, terus kemudian dari sisi pergaulan, terus kemudian dari sisi edukasi keluarga, terutama Pak, orang tua, keluarga di rumah tentang perihal rumah tangga yang baik itu bagaimana gitu, Pak. Ya, artinya begitu anak yang usia dini tadi ini harus dipaksakan harus menikah, otomatis secara jelas jadi usianya masih usia sekolah, maka dia katakan masih putus sekolah. Nah, karena pendidikannya belum mapan, artinya belum siap untuk berumah tangga gitu ya. Mungkin juga ada risiko kematian ibu dan anak, Pak ya. Oh ya, seringkali itu, Pak. Faktor kesehatan gitu seringkali karena memang kemampuan kematangan secara mental itu untuk misalnya berkeluarga, melahirkan anak ini kan juga perlu itu, Pak. Dari sisi pengetahuan. Dampaknya sendiri itu gimana, Pak ya? Dampak stunting kalau kita perhatikan kan banyak itu misalnya seperti lemah mental dan seterusnya itu seperti apa, Pak? Dampak stunting ini yang perlu kita sadari terhadap generasi kita, Pak. Generasi kita kalau memang ada kemungkinan stunting dan tidak cepat segera dilakukan pencegahan, maka akan melahirkan generasi yang lemah, Pak. Generasi lemah, artinya melahirkan yang kerdil, mungkin bisa juga penyakitan, Pak ya. Penyakitan, betul, seperti Pak. Sehingga mungkin saya ingin kembali kepada Pak Kepala Kemenak, Pak ya. Ini yang berhubungan masih masalah topoksi kita. Hal apa yang bisa kita sinergikan, Pak, terhadap topoksi PLKB dan penyuluh agama ini, Pak, yang ada di kecamatan? Ya, kita ada 2 fungsi penyuluh lapangan kita. Mungkin singkat, Pak ya. Jadi kita penyuluh tadi bisa bersinergi dengan PLKB. Kami memberikan penyuluhan, memberikan pemahaman kepada masyarakat dampak daripada perkawinan dini, kemudian dampak daripada pernikahan siri, yang mana kita memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat. Artinya sosialisasinya bisa dikerjakan sama-sama, Pak ya. Bisa dikerjakan antara sama-sama. PLKB kami dengan pihak penyuluh agama yang ada di setiap kecamatan tadi, Pak ya. Baik, Pak, kita sudah sepertinya di penghujung waktu kita untuk closing system kita. Demikianlah bincang-bincang program Bangga Kencana dan program percepatan penurunan stunting bersama narasumber kita, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur dan Bapak penghulu kita, Pak ya, di Kecamatan Sangatta Utara. Baik, Pak, sebagai jargon akhir mungkin izin, Pak ya, kita memberikan semangat kepada para calon pengantin ya, untuk bersama-sama kita melakukan pencegahan pernikahan dini ini, supaya tidak terjadi. Siapa kita? Tim Cap Jempol Stop Stunting Kutai Timur. Untuk apa kita? Bersinergi turunkan stunting di Kutai Timur. Yes. Oke. Hore. Baik, terima kasih. Demikian jumpa kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.